Gua di tangan kedua. Hah? Serius? Iya, Ada cruise control. Oh iya, cruise controlnya ada. Bayangin cruise control, kita nggak bisa ngebayangin teknologi apa itu zaman itu. Iya. Elektrik. Keren ya. Elektrik. Headrestnya masih bisa. Bisa naik headrest. Gila, keren banget. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di video sebelumnya, saya pernah ajak Anda untuk melihat BMW E30-nya Om Andre Taulani. Bahkan saya juga sampai mencobanya langsung, test drive langsung. Nah, tapi pada saat di video itu, saya juga diperlihatkan oleh Om Andre bahwa beliau baru saja membeli Mercedes-Benz 190e 2.6, yaitu saingannya dari BMW 325i itu di eranya. Nah, sekarang saya berkesempatan kembali diundang oleh Om Andre untuk diizinkan mereview 190e kesayangannya yang baru dibeli. Luar biasa. Sekarang kita langsung ke tempat Om Andre. Dan ini kalau Anda bertanya-tanya, loh kenapa saya jarang pegang setir? Karena saya pakai Mercedes-Benz terbaru yang sudah semi autonomous. Ini Mercedes AMG GT 53 4-door coupe. Dan ini kebetulan saya lagi test drive untuk auto driver. Dia sudah dilengkapi dengan sistem autonomous. Jadi ya cuma 30 detik sekali gerakin setir sedikit, jalan. Dan Anda bisa lihat Mercedes-Benz yang terbaru ini memang luar biasa. Tapi yang mau saya review ini adalah Mercedes-Benz dari era 80-90-an. Pasti akan sangat berbeda. Sekarang kita langsung ke tempat Om Andre. Nah, kita udah sampai tapi belum ada Om Andre-nya. Tapi udah ngasih tahu Om Andre, kita tunggu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om untuk Andre. Om, apa kabar? Aduh, kedatangan yang kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Jadi... Om, gue mau ucapin terima kasih. Apa? Om Fitra tuh mau menyempatkan waktu untuk gue yang terima kasih Om, karena dikasih kesempatan buat nge-review bahkan nyobain ininya. Itu pada heboh semua kemarin. Makanya ini kan bukannya kita mau bilang apa, ini kita udah seperti kayak berjanji juga. Waktu itu kan Om Fitra bilang setelah yang merah kita akan review Y90-nya. Iya. Nah, hari ini kesempatan Om. Iya, yang merah itu kan tiba-tiba Sule bawa kabur. Raffi mau nawar, mau tukeran mobilnya. Ngerusak harga pasaran semua tuh. Semua awal dari Om Fitra tuh. Nah, sekarang kita move on ke rival dari seri 3 E30 Coupe, yaitu 190i. Nah, ini dia mobilnya Om Andre. Ini mobil bikin saya kaget banget kemarin. Surprise waktu Waktu itu gue mau nge-review yang seri 3, tiba-tiba ada beginian. Om, tapi sebelumnya memang Om belum pernah nge-review 190? Belum. Bahkan naik 190i juga belum pernah. Jadi waktu itu tuh mobil ini tuh disebut sebagai baby Benz. Betul dia baby Benz. Cuman ini sama W1, waktu pertama kali mobil ini keluar tuh masih ada W123 Tiger sebenarnya. Terus itu dia barengan keluar sama W124 versi Boxer. Betul. Tapi ini yang dibilang tuh apa, baby Benz Om. Wah, dulu ngelihatnya pengen banget Om naik. Iya, karena modelnya tuh yang baby ya, berarti lebih kecil ya. Iya. Boxernya mini boxer ya. Iya. Gitu. Cuman waktu itu nggak masuk resmi kan ke Indonesia, dikit lah, hanya lewat kedutaan lah masuknya. Ini Om Andre beruntung banget bisa dapat. Jadi penasaran banget rasanya tuh seperti apa. Iya. Gitu. Nah, Dan ini cikal bakalnya C-Class ya? Ini cikal bakalnya C-Class. Iya. Kenapa? Karena ini emang nggak disebut C-Class. Dia disebut itu 190i. 190e. Tapi kode bodinya W201. W201. Mobil ini tuh dari tahun 82 sampai 92. Begitu 92 dia berhenti, itu dilanjutin sama Mercy W202 yang langsung disebut sebagai C-Class. C-Class, C180. Cibo. Waktu itu sebenarnya Cibo. Oh. Nah, ini adalah cikal bakalnya C-Class Mercy yang compact. Dan ini tuh Mercy yang dibikin lebih sporty dari Mercy yang lain. Iya. Makanya dia ada yang konfigurasinya 2+2. Terus dia ada yang mesinnya 16 valve, yang 2300, 2500, 16 Dari mulai valve. 2000 ada. 2000 ada. 2.0 ya. Iya. 2.3. Iya. Ini 2.5 ada juga. Iya, terus 2.6.
Nah, 2.6 tuh sebenarnya ada lagi yang 3000 cc-nya. Katanya ada Om yang 2.9 Om. Iya, jadi itu cuman beda di bore-nya aja, stroke-nya sama. Stroke-nya sama. Iya. Dia ada beda di situ. Nah, waktu itu Mercy belum kenal sama AMG. Jadi Mercy itu AMG itu perusahaan terpisah sama Mercy. Makanya ini nggak ada versi AMG-nya nih. Iya, benar. Dia Mercy sama AMG tuh baru joinan itu di tahun 90, makanya terakhir keluar Evolution 2 itu dibikin sama AMG. Tapi sebelumnya nggak ada. Nggak ada, iya. Jadi ini cara Mercy buat bikin mobil yang compact dan sporty. Karena ini sporty Om. Iya. Mesinnya 166 HP. Nah, dan ini Om mungkin perlu diinformasikan juga kenapa ini pasangannya sama ini, selalu ini. Ya karena di zaman itu ya balapan. Zaman itu ini dan di DTM tuh, nih dua model body ini nih yang saling berkompetisi ya. Ya, yang di sininya yang M3, yang di sininya yang Evolution-nya. Tapi itu dua mobil itu legendaris banget. Mobil. Dulu yang pakai ini Ayrton Senna. Oh ya, Ayrton Senna pernah pakai ini. Nah, di balap DTM itu ya cuman Mercy sama BMW itu yang bersaing, dan di penjualan sehari-harinya di penjualan retailnya ini juga bersaing keras. Iya. Dua mobil ini sama-sama mengincar anak muda yang kaya dan dinamis. Ya. Sekarang jadi udah pas dong ya gue punya sepasang ini. Iya, pas banget Om, pas banget. Nah, sekarang Om boleh gue review detail. Sip, mantap Om. Oke. Oh, boleh minta tolong dikeluarin. Oh, bawa di luar aja. Banyak ya ini tamu banyak banget mintanya. Tadi minta garasinya dibuka, sekarang minta dikeluarin. Gak apa-apa dong. Ini kita harus menghargai Om Fitra karena setelah di review Om Fitra itu yang nonton banyak banget dan banyak yang dapat pengetahuan. Dan harganya naik. Itu sih yang paling penting sebetulnya. Oke Om, kita keluarin Om. Siap. Nih ya, Mercy zaman dulu ya. Mereka percaya bahwa konfigurasi satu wiper itu adalah yang terbaik karena menurut mereka klaimnya pada saat itu konfigurasi satu wiper dengan sumbu yang eksentrik di tengah itu dia bisa menyeka kaca lebih banyak persentasenya dibandingin yang biasa. Cuman nggak tahu kenapa sekarang nggak dilanjutin lagi. Iya, cuma satu ini aja normal lagi ya. Cuman era ini aja waktu itu ya. W124 juga ya. 124 juga. Iya. Oke Om, Siap. Om. Maaf Om Andre, setelah saya pikir-pikir, ini kan lagi bulan puasa, dan di luar panas bener, jadi mundur lagi aja. Oke deh. Habis panas banget. Nah oke, kita review di dalam garasi yang lebih adem aja. Iya, di luar panas banget ya. Haus nih. Ini W201 ini tahun yang 92 ya Om? 92 ini tahun yang benar-benar terakhir. Tahun terakhir ya. Ini sekarang kita lihat tadi luarnya udah ya, kita review bagian luar dulu ya. Ini mobil kelihatannya tuh kaku. Ini kaku banget Om. Compact banget, kotak-kotak. Tapi ini adalah salah satu mobil-mobil awal Mercedes yang dirancang di wind tunnel. Apa tuh? Di terowongan angin. Jadi sebenarnya ini diperhitungkan semua nih, hambatan anginnya nih. Ini terus dan ini tuh mobil menandai Mercy itu masuk ke era modern. Dia suspensinya sudah pakai yang 5 link. Jadi bukan suspensi biasa. Jadi ini sebenarnya mobilnya cukup revolusioner buat Mercy. Dia mesinnya sudah pakai injection, kemudian dia bentuknya compact, suspensinya rumit, bodi depannya itu dengan rancangan aerodinamika dari wind tunnel. Jadi ini adalah tonggak sejarah Mercy itu masuk ke era yang modern. Tapi keren banget tuh. Lihat tuh, kalau dilihat dari sini. Iya. Yang bikin ganteng tuh kotak-kotaknya nih. Kotak-kotaknya ini yang bikin ganteng. Tuh lihat tuh. Ini benar-benar kayak W124 ya, kayak Mercy Boxer yang di grooming dan disuruh diet. Jadi mengecil baby. Jadi baby keren. Jadi kayak model. Keren, iya. Jadi kalau W124 itu bapak-bapak, ini anak mudanya. Foto modelnya. Gila, keren banget. Terus ada yang juga Sportline. Ini Sportline. Iya, Sportline. Karena kenapa Sportline? Karena dari tahun 82 sampai 90
Mercy sama AMG itu nggak kerja sama. Oke. AMG ya perusahaan sendiri, Mercy perusahaan sendiri. ya. AMG yang bikin mobil balap terserah mereka. Iya, Salah iya. satunya memang mereka bikin mobil balap dari 190e, tapi nggak ada kerjasama, makanya pakai namanya Sportline, bukan gitu. AMG Line. Oh. Karena sekarang udah AMG Line kan. Baru di 90 mereka kerjasama, nah bikinlah ada yang Evolution itu dibikin sama AMG, tapi Mercy membeli AMG itu baru tahun 99. Wah, gue jadi tahu informasi dari Om Fitra nih. Ternyata gue nggak tahu loh. Sportline itu maksudnya apa? Sportline itu ya itu. Oh. Jadi ada yang luxury line-nya, tapi nggak apa ya yang luxury line-nya apa, tapi yang Sportline-nya itu yang kalau sekarang tuh jadi AMG line. AMG. Makanya peleknya juga belum ada pelek yang AMG waktu itu. Iya. Dan ini gue pasangin Brabus monoblock 3. Iya, cakep. Sebetulnya sih kalau ngomong 190 itu pasti identik sama velg Evo yang palang 6. Oh iya. Tapi kalau itu menurut gua cocoknya di Cosworth atau Evo 2 yang gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau ini ganteng banget pakai Brabus Om. Gak Iya, tau, gua suka aja. Ganteng. Monty Ring 17. ganteng. Udah sih Om, karena mobilnya sendiri udah ganteng. Jadi sepatu apa aja yang dipakai asal memang untuk Mercedes-Benz zamannya itu kelihatannya cakep. Ini udah diceperin dikit ya, jadi ini bukan ketinggian standarnya, tapi kondisi lampunya, wah ini masih bagus. Nah, ada yang di luar itu versi yang ada wipernya. Oh iya versi ada wipernya, betul, ada wiper. Ada yang versi US-nya yang cedok ke dalam Om. Oh iya ada. Jadi lampu ininya tuh lebih masuk ke dalam gitu. Terus ini bumpernya masih rapi banget ya, masih rapi. Terus di sini nih, ini ada tarikan buat kap mesin, karena kalau kita mau buka mesin, kita udah buka dalam, terus nanti kita tarik di sini, baru dia buka. Boleh lihat mesinnya Om? Boleh dong, boleh. Wah, ini luar biasa loh. Mobil tahun segitu udah pakai pegas ininya. Iya. Bukan kap mesinnya, jadi benar-benar nggak ngerepotin. Nah ini sama grill-grillnya juga ikut keangkat. Nah ini mesinnya sebenarnya 190e itu dirancang pertama kali itu pakai mesin 4 silinder 2000 cc. Terus habis itu ini yang pertama kali mereka bikin 6 silinder di 2.6 ini. 6 silinder segaris, kode mesinnya tuh kalau nggak salah M103. Iya betul. Dan dia tuh miringnya 15 derajat nih ini mesinnya. Untuk efisiensi dan performa yang lebih baik katanya. Nah dia ini tenaganya klaimnya 166 PS. Kalau nggak pakai catalytic converter ya, 166 PS, dan torsinya tuh sekitar 220 Nm kalau nggak salah. Nah, tapi ini teknologinya masih SOHC. Oh, belum DOHC. Belum DOHC, dan dia cuma 2 katup per silinder. Jadi dia cuma 12 valve. 12 valve aja. Nah, versi yang lebih kencangnya tuh ada yang 2.3 sama 2.5. 2.5 16 valve. 16 valve. Nah, itu udah di atas 200 HP. Iya. Tapi yang ini juga cukup bertenaga karena dia klaimnya waktu masih baru itu bisa 214 km per jam. Oh, oke. Harinya. 26 itu berarti cc-nya 2600 ya? Iya, 2597 tepatnya. Nah, ini mesinnya Om Andre ini menjaga mesin yang udah umurnya 30 tahun tuh nggak gampang gitu loh. Iya loh, bener loh. Masih bersih. Ya ada karat sedikit di exhaust, tapi itu wajar karena ini hanya karat luarnya aja yang emang karena umur, tapi nggak ada bocor. Dan yang penting kering Om, jadi nggak ada netes, nggak ada bocor, nggak ada yang basah apa gitu. Ini kelistrikannya juga nih masih rapi, nggak ada kebakar, nggak ada yang meler-meler basah-basah tuh nggak ada. Jadi Om, kenapa mobil ini masih terlihat seger gitu bagus? Karena ini track recordnya ini adalah mobil tangan gua nih, tangan kedua. Hah? Gitu. Serius? Iya, kilometer baru 58.000. Oh my god. Jadi memang awalnya Jadi Om Andre dapat dari tangan pertama. Dari tangan pertama, terus dari kedutaan ya. Kedutaan ngeluarin, terus tangan pertama, baru gua tangan keduanya gitu. Oh, jadi awalnya mobil ini mengawali hidupnya di Indonesia dari kedutaan. Kedutaan. Itu ada faktur segala macam, keterangan semua jelas. Dapat aja lagi Om Andre. Ya alhamdulillah Om. Iya. Ya karena mungkin dikasih jalan kali ya, bahwa saya suka mobil dan harus ada pasangannya ini kan, jodohnya akhirnya bertemu dia. Iya. Om Fitra kok ngelihat mobil merahnya gitu banget sih kayaknya. Habis digoreng harganya. Jadi susah kan sekarang mau cari yang coupe. Jadi mahal gara-gara Om Andre. Tuh, ini ada 2 kipasnya berarti Om. Ada 2 kipasnya. Dan dengan 2 kipas kayak gini, kayaknya nggak pernah dengar ada mobil ini overheat di Indonesia sih. Ya. Tuh. Oke, ini tutupnya langsung aja Om. Langsung aja Om. Langsung dibanting Om. Langsung dibanting.
sekarang kita lihat dalamnya karena juga banyak inovasi di bagian dalam. Kita lihat belakangnya dulu. Nah kan tadi saya bilang, Om Andre juga bilang pernya diceperin ya. Iya, diganti per sport kit. Sport kit, Eibah ya? Eibah. Oh ini aslinya ada di sini di bagasi. Nah bagasinya oke lah, cukup memadai, dan zaman dulu itu belum model mobil itu bisa dilipat bangku tengahnya, jadi bangku belakangnya nggak bisa dilipat. Ada pas serepnya, Ada ban serepnya. Aduh ini udah looks banget ya ininya zaman dulu. Banget. Sama ini attention to detail ya. Attention to detail, to safety. Lihat, begitu kita buka, dia ada segitiga pengaman di dalam bagasinya. Jadi langsung memperingatkan orang di belakang bahwa kita mungkin lagi ada trouble sama mobil. Ini ide sederhana yang nggak kepikir oleh kebanyakan manufaktur. jadi ketika mogok taruh di jalan itu. Iya, tinggal ini aja, tinggal buka aja. Oh, tinggal buka aja karena ini fix di sini nih. Oh, jadi saya kira dia dicopot enggak Bisa, ya? dia bisa dicopot, tapi Atau kalau ditaruh di tidak sini aja? dicopot dia akan ditaruhnya di Jadi sini. memberikan dari belakang lihat, Iya. oh ini mobil lagi mogok Iya, gitu ya. iya. Nah terus ini ya selalu khasnya juga di sana. Biasanya emblem mobil itu kepisah 190E. Nah ini Mercy tuh mereka bikin ini. Akhirnya mereka harus pakai garis di bawahnya untuk menyatukan Iya, semua iya. huruf ini. Khas sekali nih. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya, karena mobilnya Om Andre konfigurasinya bukan 5 seater tapi 2+2, 2+2. Nah ini istimewanya nih. Wah, lihat deh, lihat itu dalamnya. Kursinya tuh model bucket seperti yang di depan. Jadi bener-bener bisa melindungi atau memeluk badan penumpang. Aduh ini Lepas banget di sini di pinggang kita, bodi kita tuh asik gitu jadinya. jadi Mantap gitu loh. Ini idenya adalah kan mobil yang sporty dari Mercy. Dan Mercy mungkin bilang bahwa jangan nikmatin sendiri dong, ajak keluarga juga buat bareng-bareng di track gitu kan. Makanya mereka bikin yang Oh iya, mungkin konfigur- perlu diinformasikan bahwa mobil ini memang tidak ada versi 2 pintunya. nggak ada. Ya? Nggak ada. Semua memang 4 pintu. Semua memang 4 pintu, tidak ada versi 2 pintunya. Bahkan yang W202 yang setelah ini juga nggak ada versi 2 pintunya. Oh iya, 202 Iya. nggak ada juga ya. Nah, ini saya tingginya 177 cm dan ini ngepas banget, ini hampir mentok. Kemudian kepala masih oke. Tapi ya oke, minimal Anda bisa berada di sebuah Mercedes-Benz. Mungkin Anda temannya yang punya bawa Anda ke sirkuit Nürburgring dan Anda bisa menikmati di belakang dengan duduk yang Orang bule tuh kan gede-gede Om. ya, Dia bikin model kayak gitu di dalam berarti ini ya. ngepas banget banget. Nah, kalau teman-teman nanya kenapa nggak ada headrest di belakang? Karena belum standar waktu itu. Oh. Headrest tuh masuk ke optional. Oh oke. Jadi kita harus minta optional headrest baru dikasih headrest. Buat Sama- apa? kalau enggak ya nggak ada di belakang. Ini belakangnya sempit banget tapi sempit tapi keren. 2+2. Sekarang kita lihat bagian depannya. Ini mobil di tahun 90-an awal atau di 80-an ini tergolong sangat modern. Lihat, dia sudah ada headlamp leveling sama kayak BMW. Dia udah ada pengaturan lampunya itu putar seperti ini. Dia ada cruise control. Oh iya, cruise controlnya ada. Bayangin cruise control, kita nggak bisa ngebayangin teknologi apa itu zaman itu. Iya. Cruise control dia udah ada, kemudian power window di keempat pintu. Terus abis itu nih ada electric mirror. Oh. Nah di awal-awal Om, electric mirrornya cuma di sisi penumpang Om. Oh. Yang di sisi ini cuman bisa mechanical. Manual gitu ya. Iya. Wah ini Om Andre ini setirnya masih bagus banget. Aslinya dia Om, masih aslinya dia. Kita sekarang, elektrik, Keren ya. elektrik. Masih jalan lagi nih Masih elektriknya. jalan. Tuh. Masih jalan loh, elektriknya hebat. Terus ini Tuh headrestnya masih ada. headrestnya masih bisa. Masih bisa naik headrestnya. Mantap. Gila keren banget. Nah, ini baru saya duduk di sini. Posisi nyetirnya lebih enak Om daripada yang E30. Oh iya. Ini setirnya emang offset ke kiri, tapi ini posisi nyetirnya jauh lebih enak Om Iya sih, dibandingin yang aman. E30. Oke, ini udah Kenwood, udah bukan standarnya. Bukan standarnya dia. Terus AC-nya ini rumit ya, jadi kita mobil Eropa tuh emang AC-nya tuh kita nggak ngerti nih tandanya kemana gitu ya, tapi
tapi ini udah dual zone. Jadi kanan sama kiri itu bisa ada pemanas yang beda. Betul, di sini panas, di sana dingin ya. Ada nih ada tombol nih di sini nih. Di sini. Ini buat lampu kabin. Iya benar. Buat lampu kabin termasuk lampu belakang. Jadi penumpang belakang nggak punya switch-nya, yang punya switch-nya di depan karena mungkin dipikir depan supir juga kali ya, jadi bisa disuruh. Semuanya masih analog ininya. Kemudian yang unik dari Mercy W201 ini adalah starternya. Starternya biasanya kan kita di kanan. Kanan, iya betul. Tidak, dia di kiri. Dan kalau konfigurasi setir kiri, dia di kanan. Jadi dia di sisi dalam. Itu membuat mobil ini dari mulai start beda rasanya sama mobil Jepang. Beda rasanya sama mobil yang lain. Jadi kayak ada sesuatu yang istimewa. Tapi BMW di kanan, Om. Iya. Beda juga sama BMW. Jadi kayak ada perasaan istimewa gitu loh. Saya starter, Om. Iya. Mesinnya masih halus, nggak ada getaran. Tapi ini RPM agak tinggi kan? Nggak tahu, nanti turun lagi nggak? Harusnya sih turun, biasanya gitu, udah panas dia turun. Oh ya udah, itu masih bagus artinya. Om Andre, Yes. Test drive. boleh test drive nggak? Ayo dong. Iya. Oke, sekarang saatnya test drive dan saya akan melihat bagaimana rasanya mobil ini dan dibandingkan dengan E30 seperti apa. Tapi itu karena video ini sudah lumayan panjang, saya akan pasang di video selanjutnya. Ya. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Taulani TV. Taulani TV. Follow Instagram kami berdua di sini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di part berikutnya di mana saya akan test drive 190e ini. Bye bye. Ciao.